Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Berantas dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil mini riset kami yang berjudul Apakah Pandemi COVID-19 Mengubah Reaksi Pasar di Indonesia? Sebelumnya, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Arom Cahyati, 2. Milhah Alfionita, 3. Lutfiah Yuliana Silvi, dan yang terakhir adalah Nur Alfi Hasanah. Outline yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini adalah 1. Latar belakang penelitian, 2. Motivasi penelitian, ketiga tujuan penelitian, keempat hipotesis penelitian, kelima sumber data, keenam metodologi penelitian, 7. Hasil penelitian, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama yaitu latar belakang penelitian. Coronavirus atau COVID-19 telah mengguncang ekonomi dunia yang disebabkan oleh penyebaran yang agresif. Orang pertama yang didiagnosa positif COVID-19 adalah pedagang seafood di Wuhan, China. COVID-19 semakin menyebar di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Hal ini ditandai dengan adanya pengumuman Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 bahwa terdapat 2 warga negara Indonesia yang positif terkena virus COVID-19. Hingga 5 hari setelah kasus pertama mengalami peningkatan, pada tanggal 10 Maret 2020 terdapat 19 kasus. Pandemi ini menyebabkan saham di pasar modal mengalami penurunan. Informasi terkait dengan kondisi pergerakan saham selama masa pandemi COVID-19 dan penanganan serta upaya dalam menjaga kondisi saham selama pandemi COVID-19 ini sangat berpengaruh terhadap retur saham. Hal ini memunculkan reaksi pasar seperti kondisi penurunan, bertahan hingga peningkatan harga saham berbagai sektor ekonomi selama masa pandemi COVID-19. Berdasarkan latar belakang yang sudah disampaikan teman saya sebelumnya, motivasi penelitian ini yaitu dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rian pada tahun 2020 yang menghasilkan bahwa abnormal return memiliki perbedaan sebelum dan sesudah pengumuman COVID-19, sedangkan untuk trading volume activity tidak memiliki perbedaan. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Raisita pada tahun 2020. Penelitian terdahulu juga ada yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan rata-rata trading volume activity sebelum dan sesudah pengumuman pertama COVID-19 di Indonesia. Selanjutnya, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata pada abnormal return dan trading volume activity sebelum dan sesudah pengumuman virus COVID-19 oleh Presiden Joko Widodo pada perusahaan yang termasuk LQ45. Penelitian ini memiliki hipotesis yaitu H1, terdapat perbedaan rata-rata abnormal return secara signifikan sebelum dan sesudah pengumuman kasus pertama COVID-19 di Indonesia. H2, terdapat perbedaan trading volume activity secara signifikan sebelum dan sesudah pengumuman kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Variabel independen pada penelitian ini yaitu pengumuman pertama kasus COVID-19 di Indonesia. Kemudian variabel dependennya yaitu reaksi pasar, di mana reaksi pasar ini diukur dengan abnormal return dan trading volume activity. Selanjutnya ada sampel penelitian dan sumber data. Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling dengan metode purposive sampling yang kriteria pemilihan sampelnya adalah perusahaan tersebut tergabung dalam saham LQ45. Kemudian ada sumber data. Penelitian ini kami lakukan terhadap perusahaan-perusahaan LQ45 yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian yang dalam pengambilan datanya melalui situs www.idx.co.id. Sedangkan dalam pengambilan data berupa harga penutupan saham atau closing price harian, LQ45 indeks harian, serta volume perdagangan saham harian bersumber dari www.finance.yahoo.com. Kemudian ada metodologi penelitian. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yang menggunakan pendekatan event study
Lebih tepatnya yaitu peristiwa pengumuman pandemi COVID-19 di Indonesia oleh Presiden Joko Widodo. Event study sendiri menurut Tendelilin tahun 2017 merupakan studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Nah, di dalam penggunaan event study dibutuhkan event window dan juga hari peristiwa atau event date atau biasa juga disebut dengan T0 serta periode estimasinya. Penelitian ini menggunakan periode peristiwa atau event window yang dibagi menjadi yang pertama ada 5 hari sebelum peristiwa pengumuman pandemi COVID-19 di Indonesia oleh Presiden Jokowi. Kemudian hari peristiwa atau event date atau T0 yaitu pada tanggal 2 Maret 2020 dan 5 hari setelah peristiwa pengumuman pandemi COVID-19 di Indonesia oleh Presiden Jokowi. Selanjutnya hasil penelitian. Pada tabel tersebut merupakan hasil analisis statistik deskriptif rata-rata AR dan TVA 5 hari sesudah dan 5 hari sebelum pengumuman pandemi COVID-19 di Indonesia. Dari tabel di atas menggunakan N sebanyak 45 perusahaan yang tergabung dalam saham LQ45. Kemudian dapat diketahui bahwa nilai rata-rata variabel abnormal return dan trading volume activity sesudah peristiwa pengumuman pandemi COVID-19 oleh Presiden Jokowi berbeda apabila dibandingkan dengan nilai rata-rata variabel abnormal return dan trading volume activity sebelum peristiwa. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh peristiwa pengumuman pandemi COVID-19 oleh Presiden Jokowi terhadap variabel abnormal return dan trading volume activity-nya. Selanjutnya adalah uji normalitas yang bertujuan untuk menguji data apakah berdistribusi normal atau tidak normal. Dengan keputusan yang dapat diambil berdasarkan pada probabilitas atau asimptotik signifikan, yaitu jika probabilitas lebih dari 0,05, maka data terdistribusi normal. Dan jika probabilitas kurang dari 0,05, maka data terdistribusi tidak normal. Dalam pengujian data, kami menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov test untuk setiap variabel yang diteliti. Dapat kita amati pada tabel yang telah disajikan bahwa hasil pengujian normalitas untuk data abnormal return dan trading volume activity pada 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah pengumuman pandemi COVID-19 di Indonesia oleh Presiden Jokowi. Dan pada tabel tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikansi abnormal return dan trading volume activity average selama periode penelitian yaitu 5 hari sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 di Indonesia oleh Presiden Jokowi terdistribusi secara tidak normal karena menunjukkan angka kurang dari 0,05. Untuk menguji hipotesis penelitian kami menggunakan uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon ini dipilih sebagai alternatif pengganti uji beda yang biasanya digunakan pada penelitian sebelumnya. Hal ini dikarenakan hasil uji normalitas yang sudah kami uji sebelumnya menghasilkan data yang berdistribusi tidak normal. Sehingga untuk membuktikan ada atau tidaknya dampak signifikan reaksi pasar terhadap hari sebelum dan sesudah pengumuman pandemi COVID-19 oleh Presiden Jokowi menggunakan uji Wilcoxon Signet Rank Test. Untuk dasar pengambilan keputusan menerima atau menolak hipotesis pada uji Wilcoxon ini, jika probabilitas atau nilai signifikan kurang dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak, artinya terdapat perbedaan. Dan jika probabilitas atau nilai signifikan lebih dari 0,05, maka hipotesis 0 diterima, artinya tidak terdapat perbedaan. Dari tabel hasil pengujian yang telah disajikan, terlihat bahwa rata-rata terdapat perbedaan likuiditas saham setelah pengumuman pandemi COVID-19 oleh Presiden Jokowi. Dan dapat dilihat dari nilai sum of rank, perubahan yang terjadi yaitu positif. Yang dilihat dari nilai positif rank lebih besar dari negatif rank. Jadi nilai p-value menunjukkan nilai yang lebih tinggi dari 0,05 yaitu 0,231. Artinya
bahwa peristiwa pengumuman pandemi COVID-19 oleh Presiden Jokowi tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai abnormal return secara rata-rata pada semua saham. Dengan demikian, hipotesis dinyatakan ditolak. Selanjutnya, hipotesis 2 yang menguji reaksi pasar terhadap trading volume activity sebelum dan sesudah pengumuman pandemi COVID-19 oleh Presiden Jokowi. Dapat kita lihat dari tabel hasil pengujian bahwa secara rata-rata terdapat perbedaan likuiditas saham setelah pengumuman pandemi COVID-19 oleh Presiden Jokowi. Dan jika dilihat dari nilai sum of rank, perubahan yang terjadi adalah negatif. Nilai negatif rank lebih besar dari positif rank. Jadi p-value menunjukkan nilai yang lebih tinggi dari 0,05 yaitu 0,553. Untuk kesimpulannya, bahwa peristiwa pengumuman pandemi COVID-19 oleh Presiden Jokowi tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai trading volume activity secara rata-rata pada semua saham. Dengan demikian, untuk hipotesis 2 ditolak. Kesimpulan dari penelitian kami berdasarkan analisis dan pembahasan sesuai dengan data yang kami gunakan, yaitu data dari saham-saham perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang dapat kita ketahui bahwa tidak terdapat perbedaan antara abnormal return maupun trading volume activity sebelum dan setelah pengumuman kasus COVID-19. Sehingga dari hasil penelitian kami menemukan bahwa tidak terdapat reaksi yang ditunjukkan oleh saham-saham perusahaan LQ45 atas peristiwa pengumuman COVID-19.